Kotor kita masuk kaki dulu. Boleh? Hah? Boleh. Ini nggak apa? Tol Aceh, nggak apa. Ini ke Baitulsalam ya? Sambung raya nanti kan. Syederalun, kita baru saja memasuki jalan tol Sigli Banda Aceh. Tepatnya pukul 12:03. Kita akan melihat berapa lama waktu tempuh yang kita lewati nanti dengan menempuh jalur tol dibandingkan dengan jalur biasanya lewat Sare, lewat jalan konvensional, jalan lama. Jalan lama. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol Bang ya, Iya. sambil nyetir terkait tol ini. Iya. Bagaimana tanggapan Abang selaku tokoh Aceh, pemuda Aceh melihat perkembangan pembangunan infrastruktur jalan gitu? Jadi kita bersyukur kan atas pembangunan ini ya. Bersyukur kepada Allah bahwa hari ini ya pemerintah pusat menunjukkan itikat baiknya membangun tol dari Aceh sampai ke Lampung nantinya ya. Namun ini bertahap. Hari ini yang sudah bisa kita rasakan dari Belang Bintang sampai ke Indahpuri kan. Selanjutnya nanti dari Indahpuri sampai ke Jantoro, selanjutnya berikutnya sampai ke Sigli dan seterusnya sampai ke perbatasan Sumatera Utara. Ini dalam pandangan kita sangat baik untuk menghidupkan roda ekonomi di Aceh yang hari-hari ini kita melihat angka kemiskinan kita begitu tinggi, masih pengangguran begitu besar. Dengan dibangun jalan tol kita berharap ada sinergi nantinya antara berbagai daerah Aceh dan Sumut. Kemudian juga pemerintah lebih fokus lagi untuk meningkatkan roda perekonomian bagi masyarakatnya. Ini sangat penting bagi kita, di mana logistik nanti pengangkutannya begitu mudah ya, dan yang terpenting nanti apa yang kita angkut nantinya ya, dari Aceh ke Sumut, bahkan dari Aceh ke Lampung, bahkan ke Pulau Jawa sendiri ya. Ini yang terpenting. UKM mesti kita hidupkan, kita galakkan dengan terfokus dan terkonsentrasi. Kemudian juga hasil dari pertanian, perkebunan, perikanan ya, peternakan, ini harus kita galakkan sehingga nanti jalannya sudah ada, infrastrukturnya sudah memadai, mumpuni, produk yang kita bawa tidak ada. Ini penting sekali sampai di Mas Rizal ya. Ini perlu diingat bahwa produk UMKM, hasil pertanian, hasil perikanan, hasil peternakan ya, ini wajib mutlak kita lakukan. Hari ini
ada ratusan triliun ya, puluhan triliun digelontorkan uang untuk dibangun jalan tol. Lalu kita mau bawa apa nantinya? Ya, kan ini penting. Artinya jangan sampai infrastruktur sudah ada, yang kita bawa tidak ada. Nah, ini penting sekali. Maka oleh karena itu kita berharap yang pertama kepada seluruh masyarakat Aceh, ya, kemudian bagi stakeholder untuk bersatu padu memikirkan bagaimana ada kebangkitan ekonomi Aceh di masa akan datang. Ini jauh lebih penting daripada yang lain. Hari ini kita yakin bahwa kita perlu kegiatan-kegiatan yang memang monumental, mercusuar, perlu. Kita butuh itu ya. Pergerakan-pergerakan yang besar itu butuh. Namun kita merasa memandang lebih penting kegiatan-kegiatan yang monumental, yang bisa mengungkit perekonomian Aceh ke arah yang lebih baik lagi ya. Hari ini sudah baik, kita butuh lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, sehingga pada akhirnya Aceh bisa mengatakan kami sudah keluar dari kungkungan kemiskinan, sudah keluar dari kungkungan banyaknya pengangguran, kita sudah hidup sama dengan daerah-daerah lain yang ada di Republik ini. Ini penting ya. Apalagi ini masih Agustus ya. Masih Agustus, di mana Agustus bagi bangsa Indonesia kan satu bulan ya yang begitu dikenang selalu. Kenapa? Karena bulan Agustus, 17 Agustus adalah hari lahirnya negeri kita ini. Ya, ini kita negara sudah ada, pemimpin sudah kita miliki, segala sudah ada. Hari ini Republik ini mencari pahlawan-pahlawan baru, pahlawan-pahlawan ekonomi yang mampu membangkitkan ekonomi Aceh, ekonomi Indonesia. Lebih-lebih saat ini kita galau sesungguhnya. Kenapa? Di saat Aceh besar angka kemiskinan, tinggi angka pengangguran, datang lagi pandemi COVID-19 yang menguras pikiran dan tenaga kita. Ya, sejumlah orang di PHK tanpa alasan karena memang tidak bisa bekerja, ekonomi amblas. Hari ini sudah minus secara nasional, bahkan di Eropa sudah 16% minus kemajuan ekonominya. Di Amerika sendiri juga sudah di atas 10%. Indonesia kalau nggak salah sudah 4% minus ekonominya. Juga di Aceh. Maka oleh karena itu, ayo bersama-sama ya, kita bahu-membahu melahirkan banyak pegawai-pegawai ekonomi di masa COVID pandemi 19 ini. Ini penting sekali saya pikir Mas Eka. Itu bisa dilakukan, bisa terwujud jika ada kebersamaan antara rakyat dan pemerintah. Jika itu tidak, kita sulit. Maka oleh karena itu, kami yakin ke depan, jika bahu-membahu, kita bisa insya Allah. Terima kasih Mas Eka. Terima kasih Bang. Saudara Alut, selain kita bisa melaju dengan tanpa hambatan, kita juga bisa menyaksikan pemandangan-pemandangan yang indah di sekitar Jalan Tol. Ini ruas apa nih Bang? Ruas Belang Bintang ke Indrapuri. Ruas Belang Bintang ke Indrapuri. Ya. Nah. Ini ada beberapa jembatan yang mungkin jembatan yang penghubung antar desa ya? Iya, tadinya ini jalan. Nah, tadinya jalan. Karena dibangun jalan tol, maka dibuat jembatan. Iya. Ya, jadi artinya tidak terganggu jalan-jalan masyarakat yang tadinya ada di sini gitu. Iya. Maka nampak jembatan-jembatan seperti di depan kita ini. Iya. Memang kalau naik tol nih terasa daerah kita ini sudah semakin maju ya gitu. Itu jalan nasional itu. Ini jalan nasional. Nah, di depan kita ini jalan nasional, jembatan nasional. Jembatan yang dekat dengan pom bensin di Indrapuri. Indrapuri. Ya. Indrapuri Muntasi. Ya. Yang di depan kita ini adalah jembatan yang jalan nasional yang melintasi Indrapuri Montasik. Ya. Dekat pom bensin. Nah, kalau jalan lama, kita melalui jalur ini. Ya. Ini kan ke Selimnya tol sini Indrapuri sana. Oke, ini kita sudah sampai ke ujung jalan tol di ruas Belang Bintang
Indrapuri ya? Iya. Oke. Kita ke sana nih kan? Kalau ke sana Pulau Aceh.